Assalamualaikum anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak ibu, pagi hari ini kita akan belajar tentang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar anak-anak ibu mampu yang pertama menyebutkan atau menjelaskan pengertian proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah anak-anak ibu mampu menyebutkan atau membaca isi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, yang ketiga adalah anak-anak ibu mampu menjelaskan sejarah singkat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang keempat adalah anak-anak ibu mampu menyebutkan atau menjelaskan makna dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak ibu sudah siap? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga dengan pembacaan doa tadi lancarlah pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Nah, kita masuk saja ya pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu apa itu proklamasi? Ya, proklamasi berasal dari bahasa Yunani yaitu proklamasio yang artinya pengumuman kepada seluruh rakyat. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini adalah puncak dari perjuangan Indonesia untuk kemerdekaannya. Dengan proklamasi ini artinya bangsa Indonesia itu terbebas dari penjajahan. Dan proklamasi kemerdekaan ini merupakan tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia walaupun berbeda suku, namun mereka bangsa Indonesia ini bersatu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu tadi pengertian proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tentang isi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya, apakah anak ibu sudah pernah mendengar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Pasti ada yang sudah pernah kan? Bahkan mungkin sudah ada yang hafal. Nah, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dibacakan setiap tanggal 17 Agustus, yaitu pada hari peringatan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya tentang isi teks proklamasi ini, anak-anak ibu simak ya video berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, anak-anak ibu sudah melihat video dan menontonnya kan? Nah, video itu merupakan pembacaan teks proklamasi pertama kali oleh Insinyur Soekarno yang merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu tentang sejarah singkat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 ini menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya.
diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Randus Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula Burhanuddin Muhammadiyah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Lalu teks proklamasi ini diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Soe Wirjo Wilopo, Gafar Pringadikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan disambung dengan pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, itu tadi sejarah singkat tentang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini para pahlawan sangat berperan penting dan sangat berjasa dengan kemerdekaan Indonesia ini. Kita patut bersyukur dan mendoakan para pahlawan kita yang sudah berjuang sampai titik darah penghabisan. Semoga para pahlawan kita ditempatkan di tempat yang terindah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak-anak ibu jangan lupa untuk selalu berjuang, walaupun tidak seperti pahlawan kita, namun anak-anak ibu harus berjuang dengan cara belajar dengan sebaik-baiknya agar menjadi penerus bangsa Indonesia yang berintelektual dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Nah, kita masuk pada poin yang keempat, yaitu tentang makna dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Makna yang pertama yaitu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dijajah hampir 3,5 abad tahun lamanya oleh negara-negara Eropa hingga Jepang. Nah, di sini bangsa Indonesia dari latar belakang suku yang berbeda bersatu untuk melawan penjajahan hingga dapat memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, proklamasi ini merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Nah, kita patut anak-anak ibu untuk bersyukur, untuk berbangga, untuk menghormati para pahlawan kita yang telah mendahului kita, yang telah membawa Indonesia ini hingga ke kemerdekaannya. Nah, makna proklamasi yang kedua yaitu pengakuan dari dunia luar. Dengan pembacaan teks proklamasi ini, artinya bangsa Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwasannya Indonesia adalah negara yang merdeka. Nah, pengakuan ini diikuti oleh pengakuan dari negara-negara lain. Nah, makna proklamasi yang ketiga yaitu menaikkan martabat bangsa. Artinya dengan pembacaan teks proklamasi ini, bangsa Indonesia mengumumkan kepada negara luar bahwasannya negara Indonesia ini adalah negara yang bebas dari penjajahan, bahwasannya negara Indonesia itu adalah negara yang bermartabat, dan bahwasannya bangsa Indonesia itu adalah negara yang mandiri. Makna proklamasi yang keempat yaitu perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya negara Indonesia itu adalah negara yang mandiri dan negara yang tidak bergantung kepada negara lain. Nah, makna teks proklamasi yang kelima yaitu sebagai tonggak sejarah Indonesia. Nah, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini merupakan awal dari kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan.
Nah, ini merupakan bukti sejarah bahwasannya Indonesia telah merdeka. Nah, anak-anak Ibu, dapat kita simpulkan bahwasannya kemerdekaan Indonesia ini tidak luput dari jasa para pahlawan kita. Nah, kita harus mendoakan para pahlawan kita yang telah memerdekakan Indonesia ini. Tentunya ini adalah berkat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi anak-anak Ibu, kita harus rajin-rajin belajar ya, Nak, agar kita bisa menjadi seperti para pahlawan kita, bisa membanggakan bangsa Indonesia. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.